Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rolis. Hari ini gue mau unboxing unmanaged bridge dari Hikvision, HIK Vision, Hikvision, ya apapun itulah. Oke, jadi ini tujuan awal gue beli ini sebenarnya untuk IP kamera. Nah, IP kamera ini mau gue pasang tuh ada 5 titik. Rencana sih memang mau pakai Unify kamera yang Unify Security itu gampang. Cuman kan karena harganya agak-agak lumayan, jadi ini gue dapet nih 8 port, semuanya udah PoE. PoE itu Power over Internet, nanti gue sedikit jelasin masalah itu. PoE ini 8 port untuk Hikvision ini gue cuma kena di harga 550-an kalau nggak salah. Terus gue coba bandingin dengan punya si Unify, itu ada 8 port 150W, itu harga sekitar 3 juta berapa gitu, 3,3 kalau nggak salah. Harganya jauh banget ya. Jadi gue pakai ini tuh untuk sebagai versi hematnya lah, supaya gue tetap bisa pakai Unify Family, tapi switchnya ini bisa irit lah dari segi biaya. PoE itu apa sih? Tadi kan gue sebutin PoE. PoE itu kan sebenarnya kalau kepanjangannya sih Power over Ethernet. Gampangnya sih gini. Kalau untuk IP kamera itu kan setidaknya kita punya dua koneksi nih, dua kabel. Pertama untuk power, untuk listriknya. Yang kedua untuk datanya. Kalau si device-nya nggak support untuk Power over Ethernet, maka si switch-nya ini nggak akan ngirim listriknya. Dia cukup transaksi datanya aja. Jadi udah cukup lumayan oke lah. Itu cukup aman karena memang ada beberapa yang pasif nih. Kalau yang pasif ini dia nggak ada yang namanya handshake kayak di device-nya. Misalkan kita nyolok laptop nih atau PC lah ya, PC. Pas PC kita colok, dia nggak ada negotiate dulu, nggak ada ini device-nya support nggak nih untuk nerima power over ethernet. Dia main kirim aja, jadi data apa powernya dikirim, data juga dikirim. Kalau powernya main kirim aja, itu kan bisa ada kemungkinan si mungkin ya paling minim ya, device ethernetnya itu akan ya jebol lah, karena memang nggak peruntukannya untuk menerima power over ethernet, tapi dikirim juga tuh listriknya, akhirnya jebol. Minimal itu bisa jadi kemungkinan merambat kemana-mana juga. Tapi ini udah cukup smart, udah cukup oke, harusnya sih cukup aman ya. Jadi mungkin kalau nanti lo semua mau coba beli switch yang support untuk PoE, cek dulu di switchnya itu udah support untuk ya kayak tadi ya, smart negotiate gitulah. Dia biasanya sih kalau yang 802.3 AT atau AF ini udah oke kok. Dia udah support untuk negotiate kayak gitu. Ada satu lagi tipenya tapi gue lupa untuk PoE-nya, mungkin nanti di lain waktu akan gue bahas mungkin di video selanjutnya. Oke, jadi ini device ini support sampai 8 device yang dicolok untuk ngambil power over ethernetnya, tapi maksimum dia hanya boleh untuk budgetnya ya, di sini udah ditulis nih 60 watt. Jadi ada total PoE power budgetnya itu 60 watt di sini. Jadi kalau misalnya kita udah device-nya misalkan ada 8 mau dicolok semua full, satu device ngambil power misalkan 5 watt gitu, berarti 5 kali 8 kan baru 40, sisa 20 itu oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau udah lebih, itu kemungkinan akan terjadi gangguan ya, bisa jadi juga yang lain kurang dayanya, kurang powernya segala macam. Jadi mungkin dihitung juga device yang mau dicolok itu berapa daya yang diambil dan totalnya berapa keseluruhannya. Terus di sini juga udah cukup lumayan nih, udah 1,8 Gbps switching capacity, ada 1 megabits RAM data buffer, 2K 2000 MAC address entries. Nah, terus juga ini casingnya ini bukan plastik, dia besi kalau menurut itunya ya. Kita coba aja buka. Di sini juga ada satu port tambahan untuk uplink, jadi dia total sebenarnya 9 port. Cuman yang PoE-nya itu cuma 8 port, yang satu portnya itu untuk uplink. Nah, kita coba buka aja. Oke, seperti yang lihat ini gambarnya gini. Oke, ini ada kartu garansi ya, standar lah ya. Ini ada kertas apa nih? Oh, user quick start guide-nya. Di sini juga ada keterangan banyak tuh, bisa kita baca-baca dulu. Nanti gue baca lah ya. Saat ini kita cuma cukup unboxing aja, belum langsung dipakai. Nanti kalau paling pemakaian standar gue coba tes sebentar.
Oke, di sini ada, oh di sini ada switch nih. Gue juga belum tahu nih switchnya apa nih. Oke, ini ada ground, power, dari kayak adapter kayak laptop ya teman, lebih kecil deh, DC 48 volt. Oke, udah. Ini uplinknya, ini 8 port, ini semua PoE. Dia ada dua indikator. Yang ini untuk data, jadi kalau misalkan kalau data lewat ya ini kedip-kedip. Kalau ini untuk PoE-nya, jadi setiap port ada dua indikator. Nah ini kalau PoE-nya nyala berarti dia sedang mengirimkan power atau listrik lewat kabel Ethernet-nya. Tapi kalau dia mati ya berarti dia nggak mengirim apa-apa. Nah ini yang terakhir ini value uplink ini adalah satu untuk misalkan kita mau extend, misalkan mau nyolok ke atasnya, ke apa switch yang lain lagi, atau apa mungkin ke bridge atau kemanapun lah ya, itu bisa dari sini nih. Ini karena ini nggak ngirimin PoE, nggak ngirimin listrik, dia cukup ngirimin data doang. Oke, cukup simple. Casingnya sesuai dengan yang ditulis, besi. Oke, cukup kokoh sih, kecil. Kalau diukur itu lebarnya itu 17, kedalaman ke belakangnya itu sekitar 9,2an, tingginya itu 2,2an. Jadi kalau lo ada concern masalah ukurannya ya sekitar segitu, nggak begitu gede. Bisa digantung nih, di belakang ada notch-nya, bisa masukin skrup, langsung tinggal saya gini aja, inilah kira-kira. Terus isinya kita lihat, ini sisanya cuma ini doang, kabel ya, isinya itu aja, ini nggak ada lagi, ini doang. Sama berikut dengan ya gini dong. Mungkin gue cobain juga untuk apa namanya, colok ke laptop ya. Ntar gue cobain deh. Jadi ini gue colok, gue setup, nanti kita tes ke laptop. Gue buktiin kalau si PoE-nya ini dia otomatis, dia cukup smart, jadi nggak bakal gue pakai adapter sih. Jadi karena gue pakai Mac, jadi nanti gue pakai adapter lagi. Seharusnya kalau ada apa adapternya mungkin yang jebol kali ya, harusnya ya. Semoga sih enggak, karena yang gue baca-baca sih itu harusnya aman. Gue setup dulu sebentar. Nggak connect ya, ini nggak connect ke situ. Ini gue coba, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak masalah. Ini 1, 2 nih merah apa nih, coba 3 deh yang nggak merah. Oke, gue belum ada sih device yang support untuk PoE, tapi ini udah cukup mewakili. Kalau misalkan kita apa namanya, kita colokin, ini nggak masalah, dia nggak nyala si PoE-nya, jadi seharusnya aman. Ini gue coba di port yang kedua, sama itu ya. Jadi bisa lihat kan ya, ini itu kan. Jadi kalau ini connect yang device ini kan gue laptop ya, yang bukan support PoE, dia harusnya aman karena memang gak bakalan kirim si powernya. Ini dia otomatis nih, jadi lumayan agak tenang lah kalau nyoloknya. Jadi nggak terlalu was-was ini support PoE apa enggak. Yang pasti sih kalau yang ini udah enggak nih, ini kan uplink enggak ya, dia nggak ada kabel PoE, nggak ada apa PoE supportnya. Nah ini support PoE, tapi dia yang nyala cukup si yang datanya aja. Oke, ya gue rasa sih cukup sih gitu aja. Semoga cukup menjelaskan aja nih buat yang lagi nyari PoE yang unmanaged ya. Ini unmanaged switch, jadi ini switch yang nggak bisa lo manage, emang cuman buat colok pasang doang ya, nggak ada mungkin settingan ya. Keunggulannya si Unify switch yang baik yang 4 port PoE yang 60W atau yang 8 port 150W, itu keunggulannya dia adalah manage switch. Jadi dia bisa di manage itu. Mungkin di dalamnya ada konfigurasi apalah, mungkin bikin virtual LAN lah atau apalah, konfigurasi segala macam, routing segala macam ya, itu bisa di setting. Tapi kalau ini enggak ya, ini khusus untuk memang ya data masuk keluar lewat segala macam gitu aja ya. Memang gue butuhnya juga simple gitu aja sih. Nanti gue akan review lagi, gue unboxing lagi untuk si Unify switch yang 8 port tapi hanya 4 PoE
Dia ada dua tipe si Unify, yang 8 port full. 8 portnya itu adalah PoE, tapi ada juga yang 8 port tapi hanya support PoE-nya 4. So far sih gua rasa sih kalau lu cuman butuh PoE-nya aja, gua rasa ini cukup. Kalau yang suka videonya silahkan di like, yang nggak suka nggak apa-apa, bisa dislike, bisa di bawah. Oke, thank you semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.